Tiongkok sedang berada di ambang revolusi manufaktur. Pabrik-pabrik sedang bertransformasi. Era pabrik tanpa manusia telah tiba. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan industri 4.0. Robotika canggih dan kecerdasan buatan mengubah wajah produksi. Teknologi ini semakin canggih dan terjangkau. Hal ini mendorong perubahan global menuju otomatisasi. Tiongkok, dengan tujuan ekonomi yang ambisius dan sektor manufaktur yang besar, memimpin perubahan ini. Apa sebenarnya pabrik tanpa manusia itu? Ini adalah fasilitas manufaktur di mana robot dan sistem kecerdasan buatan menangani sebagian besar tugas. Keterlibatan manusia minimal, terbatas pada peran pengawasan dan tugas-tugas khusus. Ini merupakan puncak otomatisasi di industri manufaktur. Ini adalah komponen kunci dari industri 4.0 yang juga dikenal sebagai revolusi industri keempat. Era industri baru ini ditandai dengan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek manufaktur. Ini termasuk Internet of Things, komputasi awan, dan analitik data besar. Pabrik tanpa manusia adalah perwujudan dari konvergensi ini. Pabrik ini memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan lingkungan produksi yang sangat efisien dan responsif. Penerimaan Tiongkok terhadap otomatisasi terlihat jelas dalam tingkat adopsi robotnya. Negara ini sekarang menjadi pasar robot industri terbesar di dunia. Pada tahun 2023 saja, Tiongkok memasang lebih banyak robot daripada gabungan seluruh dunia. Federasi Robotika Internasional memperkirakan bahwa sekarang ada lebih dari 1 juta robot industri yang beroperasi di Tiongkok. Adopsi robotika yang cepat ini didorong oleh beberapa faktor. Seperti misalnya, biaya tenaga kerja di Tiongkok yang terus meningkat. Hal ini membuat otomatisasi semakin menarik bagi para produsen. Pemerintah Tiongkok juga secara aktif mempromosikan otomatisasi. Pemerintah melihat robotika sebagai pendorong utama perekonomian dan kemajuan teknologi. Ada beberapa faktor yang mendorong pengejaran Tiongkok terhadap pabrik-pabrik tanpa manusia. Salah satu faktor utama adalah ekonomi. Ekonomi memainkan peran besar dalam mendorong otomatisasi. Seperti yang telah disebutkan, upah di Tiongkok terus meningkat. Upah yang lebih tinggi ini mengikis keunggulan tradisional negara itu dalam hal tenaga kerja murah, yang selama ini menjadi daya tarik utama bagi banyak produsen. Otomatisasi menawarkan cara bagi produsen untuk tetap kompetitif di pasar global. Dengan menggunakan robot, perusahaan dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Robot dapat bekerja tanpa lelah, tanpa istirahat, liburan, atau kebutuhan akan asuransi kesehatan. Mereka dapat beroperasi 24/7, yang berarti produksi tidak pernah berhenti. Selain itu, robot juga dapat meningkatkan kualitas produk karena mereka dapat melakukan tugas dengan presisi tinggi dan konsistensi yang sulit dicapai oleh manusia. Faktor lainnya adalah sosial. Tiongkok memiliki populasi yang menua dengan cepat. Jumlah kaum muda yang memasuki dunia kerja semakin menyusut. Hal ini menciptakan kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor, terutama di industri manufaktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja ini menjadi tantangan besar bagi produsen. Robot menawarkan solusi dengan mengisi kesenjangan ini di pasar tenaga kerja. Mereka dapat melakukan tugas-tugas yang berbahaya, berulang, atau menuntut fisik bagi manusia. Dengan demikian, robot tidak hanya membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan keselamatan kerja. Mereka dapat melakukan tugas-tugas yang berbahaya, berulang, atau menuntut fisik bagi manusia. Munculnya pabrik-pabrik tanpa manusia didorong oleh pertemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita memproduksi barang, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Robot industri menjadi semakin canggih. Mereka tidak lagi hanya melakukan tugas-tugas sederhana, tetapi juga mampu menangani pekerjaan yang lebih kompleks dan beragam. Mereka sekarang dilengkapi dengan sensor canggih dan algoritma pembelajaran mesin. Sensor ini memungkinkan robot untuk merasakan lingkungan mereka dengan lebih baik. Sementara algoritma pembelajaran mesin membantu mereka membuat keputusan yang lebih cerdas. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan rentang tugas yang lebih luas dengan presisi dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar. Robot-robot ini dapat beralih dari satu tugas ke tugas lain dengan mudah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan produksi yang berubah-ubah.
Mereka dapat belajar dari pengalaman mereka dan meningkatkan kinerja mereka dari waktu ke waktu. Setiap kali mereka melakukan tugas, mereka mengumpulkan data yang membantu mereka menjadi lebih efisien dan efektif. Kecerdasan buatan juga memainkan peran penting. Kecerdasan buatan tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam mengoptimalkan seluruh proses produksi. Sistem kecerdasan buatan digunakan untuk memantau dan mengontrol setiap aspek proses produksi. Dengan kecerdasan buatan, pabrik dapat beroperasi dengan lebih sedikit intervensi manusia, mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Ini mencakup segalanya mulai dari mengelola tingkat inventaris hingga mengoptimalkan jadwal produksi. Kecerdasan buatan dapat memastikan bahwa bahan baku selalu tersedia saat dibutuhkan dan bahwa produksi berjalan sesuai rencana. Kecerdasan buatan dapat menganalisis sejumlah besar data secara real-time. Analisis ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Hal ini memungkinkannya untuk mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Dengan demikian, kecerdasan buatan dapat membantu dalam mendeteksi masalah sebelum mereka menjadi besar dan mengganggu produksi. Beberapa perusahaan Tiongkok berada di garis depan dalam gerakan pabrik tanpa manusia. Mereka telah mengadopsi teknologi canggih untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan output produksi. Salah satu contoh yang menonjol adalah Foxconn, produsen elektronik terbesar di dunia. Foxconn telah menjadi pelopor dalam otomatisasi industri, mengintegrasikan robot dan sistem otomatis dalam proses produksinya. Perusahaan yang dikenal merakit iPhone untuk Apple ini telah secara agresif mengotomatiskan pabrik-pabriknya selama bertahun-tahun. Mereka telah menginvestasikan miliaran dolar dalam teknologi robotik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Foxconn dilaporkan telah menggantikan puluhan ribu pekerja dengan robot. Langkah ini tidak hanya mengurangi biaya tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan konsistensi dan kualitas produk. Contoh lainnya adalah Alibaba, raksasa e-commerce. Alibaba telah memanfaatkan teknologi otomatisasi untuk mengoptimalkan operasional logistik dan rantai pasokannya. Perusahaan ini telah membuka gudang pintar yang sangat otomatis di Huyang, Tiongkok. Gudang ini dilengkapi dengan robot canggih yang mampu melakukan berbagai tugas dengan efisiensi tinggi. Fasilitas ini menggunakan robot untuk memilih dan mengemas pesanan dengan intervensi manusia yang minimal. Robot-robot ini bekerja sepanjang waktu, memastikan pesanan diproses dengan cepat dan akurat. Alibaba mengklaim bahwa gudang tersebut telah meningkatkan produktivitas sebesar 300% dan mengurangi biaya tenaga kerja sebesar 70%. Ini adalah contoh nyata bagaimana otomatisasi dapat membawa perubahan signifikan dalam operasional bisnis. Sementara munculnya pabrik-pabrik tanpa manusia menawarkan manfaat ekonomi yang signifikan, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampak sosialnya. Isu yang paling mendesak adalah penggantian pekerjaan. Seiring dengan semakin mampunya robot, mereka mengancam akan menggantikan jutaan pekerja di bidang manufaktur dan sektor lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran yang meluas dan kerusuhan sosial. Namun, tidak semuanya suram. Transisi menuju ekonomi yang lebih otomatis juga akan menciptakan peluang baru. Akan ada lonjakan permintaan untuk pekerja terampil yang dapat merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara teknologi canggih ini. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu beradaptasi dengan cepat untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan dan peluang baru ini. Pabrik masa depan akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Ini akan menjadi pusat inovasi dan kemajuan teknologi. Robot dan kecerdasan buatan akan menangani sebagian besar pekerjaan manual. Pekerja manusia akan memainkan peran yang lebih strategis, berfokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas, pemikiran kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Transisi ke pabrik tanpa manusia bukannya tanpa tantangan. Namun, ini adalah langkah yang diperlukan dalam evolusi manufaktur. Dengan merangkul otomatisasi, Tiongkok memposisikan dirinya untuk memimpin dunia dalam revolusi industri baru. Pertanyaannya bukanlah apakah transformasi ini akan terjadi, tetapi bagaimana kita memilih untuk mengelolanya.